Kabar penting dari seseorang yang sangat istimewa di hati kamu. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat ya, ada kabar penting apakah dari seseorang yang sangat istimewa di hati kamu saat ini. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari siapa dia, kemudian bagaimana energi dia ke kamu ya, dan ciri-ciri detailnya dia, serta di akhir video kita akan melihat ya, ada angka kelahiran apa aja yang nantinya akan muncul dan terbaca. Oke? Disclaimer bagi kamu karena ini sifatnya energi general, jadi bisa cocok bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku, lebih ambil aja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa langsung saja silahkan ya, klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai ya. Untuk menarik energi dia, kita akan melihat siapakah dia, seseorang yang sangat spesial di hati kamu saat ini. Siapakah dia, seseorang yang sangat istimewa di hati kamu saat ini. Siapakah dia, seseorang yang sangat istimewa di hati kamu saat ini. Tolong berikan petunjuk kepada aku. Siapakah dia, seseorang yang sangat istimewa di hati kamu saat ini. Siapakah dia, seseorang yang sangat istimewa di hati kamu saat ini. Siapakah dia, seseorang yang sangat istimewa di hati kamu saat ini. Kita akan coba lihat terlebih dahulu. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat kamu cintai ya, karena kamu merasa antara kamu dan dia memiliki masa depan dan satu tujuan yang sama, yaitu sama-sama untuk mencari kebahagiaan, kesetiaan, dan kebersamaan ya. Namun akhir-akhir ini aku melihat ada beberapa di antara kamu yang sering menghadapi situasi konflik dengannya, karena kamu merasa bahwa semakin lama dia sepertinya kurang perhatian sama kamu ya, dan kamu merasa overthinking, merasa khawatir, takut apabila cinta dia sudah tidak sebesar yang dulu ya, padahal tidak. Karena yang aku rasakan sampai detik ini, rasa cinta dia ke kamu tidak berubah sedikit pun ya, karena adanya suatu pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan dan memiliki porsi lebih besar daripada biasanya, sehingga itu sangat mempengaruhi kondisi kedekatan kalian berdua. Nah, ini jadi bagi teman-teman yang rasa overthinking terus ya sama dia, please kurangi rasa overthinkingmu, karena sebenarnya dia nggak kemana-mana ya. Rasa cinta hati dia masih besar ke kamu, tetapi karena adanya suatu pekerjaan yang lebih besar daripada biasanya, sehingga tentu ini sangat mempengaruhi terhadap kondisi kedekatan kalian berdua ya. Jadi nggak usah panik. Kebanyakan di antara kalian tuh ya berperang dengan pikiran kalian sendiri gitu, padahal dia nggak ngapa-ngapain gitu ya, padahal dia berubahnya itu juga karena pekerjaan, bukan karena dirimu, tapi kamu sudah menyimpulkan situasi yang tidak-tidak ya. Jadi belajarlah untuk mulai berpikir lebih positive thinking, karena percayalah ya, jika kamu berpikir positive thinking, maka hal positif juga akan datang kepada kamu. Begitu pula juga sebaliknya ya. Ketika kamu berpikir negatif ya, maka hal negatif atau hal yang tidak-tidak akan masuk ke dalam energi kalian. Oke, kita lihat lagi, siapakah dia, seseorang yang sangat istimewa di hati kamu saat ini. Siapakah dia, seseorang yang sangat istimewa di hati kamu saat ini. Siapakah dia, seseorang yang sangat istimewa di hati kamu saat ini. Oke, aku melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang berjarak sama kamu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin kamu sama dia sedang menghadapi situasi kesalahpahaman ya. Bisa kamu salah paham ke dia atau dia yang salah paham ke kamu ya, tapi hal ini masih belum terluruskan ya, sehingga membuat kalian berdua ini sama-sama saling memikirkan satu sama lain ya. Meskipun kalian tidak berkomunikasi, tapi jiwa, raga, batin kalian ini saling terkoneksi satu sama lain ya. Tetapi karena kalian berdua sama-sama memiliki rasa ego dan gengsi yang sangat besar, sehingga komunikasi tidak terjadi sampai detik ini gitu ya. Padahal aku tahu gitu bahwa kamu tuh kangen sama dia. Buktinya aja ketika nggak ada komunikasi, kamu adalah satu-satunya orang yang paling panik tentang kabarnya. Begitu pula juga dia, meskipun dia tidak ada tindakan ya, terlihat pasif, tapi dia tidak tenang.
tenang ya. Dia masih mencemaskan kamu ya, khawatir tentang keberadaan kamu gitu. Bahkan beberapa di antara mereka ini juga memantau kamu dari kejauhan ya. Jadi meskipun kalian gak ada komunikasi, tapi dia masih sering ya curi-curi informasi ya tentang updatean status terbaru kamu gitu. Karena pada dasarnya itu kalian berdua ini sama-sama saling cinta ya, tetapi cara kalian dalam menjalani hubungan yang salah sehingga sering sekali ya memicu terjadinya kesalahpahaman. Bahkan jika dilihat dari energinya tuh ya, kamu sama dia ini memiliki ikatan energi yang sangat kuat. Artinya ya memang sangat susah dipisahkan gitu. Kalaupun berpisah, pasti dia akan kembali sama kamu. Kayak gitu. Dan di sini tuh aku juga menangkap adanya energi lain ya, bahwa sebenarnya orang ini tuh merasa nyaman ya, tapi tidak dengan mungkin tuh sikap nggak dewasamu ya, mungkin kecemburuan kamu ya, mungkin dia nggak nyaman juga sama ngambekannya kamu gitu. Karena beberapa di antara kamu tuh mungkin orang yang gampang baperan ya, gampang ngambekan. Ada sesuatu hal dikit aja ya, emosi kamu sudah merasa ke-trigger. Jadi itu yang membuat dia itu merasa sedikit kecewa sama kamu. Tapi semuanya masih bisa diperbaiki kok gitu, karena dia kan masih sayang sama kamu. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang sangat istimewa di hati kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang sangat istimewa di hati kamu saat ini? Wow, langsung keluar ya. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sering putus nyambung sama kamu ya. Jadi habis jatuh bangun lagi ya. Habis terjatuh ya sudah bangun lagi. Seperti tidak mencerminkan adanya suatu keseriusan dalam menjalani suatu komitmen antara kamu dan dia. Kenapa? Ya karena entah kamu atau dirinya dia ini sama-sama tidak mau belajar dari kesalahan gitu ya. Sudah pernah melakukan kesalahan A ya, tapi di kemudian hari masih mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga membuat ya sudah hubungan kalian tuh seperti terjebak dalam situasi ketidakbahagiaan ya. Jadinya stuck, jalan di tempat, tidak berkembang ya. Ya sudah gitu, kayak gini-gini aja. Karena entah kamu atau dirinya dia ini sama-sama tidak ada keinginan untuk berusaha ya mengembalikan keadaan ini agar menjadi situasi yang lebih baik lagi kayak gitu. Dan di sini tuh aku melihat ya, ada beberapa di antara kamu tuh yang sepertinya sudah mulai belajar untuk memahami dia ya, tapi kesannya nggak adil gitu, karena cuma kamu saja yang berusaha memahami dia, tapi dia nggak mau belajar untuk memahami perasaan kamu. Sehingga kayak kamu tuh rasanya nggak adil gitu. Kenapa ya? Hanya aku yang berjuang, sedangkan kamu tuh masih menuruti egomu gitu ya. Sehingga membuat hubungan ini tuh makin lama semakin kacau. Terus beberapa di antara mereka ini juga ya, dia sebenarnya memiliki harapan yang begitu besar ya terhadap hubungan ini. Tapi kesalahan terbesarnya dia ini tidak mau berusaha ya mewujudkan dengan tindakan yang nyata. Jadi ya sudah, mimpi hanyalah mimpi karena dia tidak mau berusaha ya untuk mewujudkan keinginan tersebut dengan tindakan yang nyata ya. Jadi ya sudah gitu kan, orang punya mimpi tapi tidak diimbangi dengan usaha dan kerja keras, ya sudah itu akan menjadi mimpi belaka ya. Tetapi jika orang tersebut memiliki motivasi yang tinggi untuk mewujudkan mimpinya, maka tidak ada yang mustahil. Apalagi diimbangi dengan kesabaran dan doa. Kayak gitu guys. Kita lihat lagi ya. Siapakah dia seseorang yang sangat istimewa di hati kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang sangat istimewa di hati kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang sangat istimewa di hati kamu saat ini? Kalau dilihat dari energinya tuh ya, aku melihat dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki nilai humor yang sangat tinggi ya. Tapi kekurangan terbesar dia, orang ini tuh kurang bisa diajak untuk serius gitu. Jadi ketika ada sesuatu hal yang ingin kamu bicarakan secara empat mata dengan dirinya dia, orang ini selalu menanggapi dengan candaan ya, dengan tawaan gitu ya, seolah-olah kamu mengajak humor dirinya dia.
gitu ya. Padahal banyak sekali ungkapan isi hati yang ingin kamu sampaikan kepada dirinya dia, tetapi karena dia orangnya terlalu nggak serius ya dalam menanggapi situasi yang kamu ucapkan kepada dirinya dia, sehingga membuat ya sudah gitu ya, kayak kamu tuh sering banget merasa kecewa, sering banget merasa marah ya, sering banget merasa emosi gitu, karena orang ini tuh kayaknya tidak bisa diajak berkompromi, tidak bisa diajak untuk berbicara secara face to face gitu. Padahal tuh ya sesuatu yang ingin kamu katakan ya ini semata-mata untuk menjadikan dia menjadi pribadi yang lebih baik, atau setidaknya untuk kemajuan hubungan ini. Tetapi seseorang yang kamu ajak untuk berbicara ya, dia sepertinya kurang bisa memahami perasaan kamu gitu ya. Jadi ya sudah gitu ya, jatuhnya tuh perang lagi ya, perang dingin. Padahal kemarin tuh udah berdamai loh ya, tapi saat ini dia mancing gara-gara gitu, karena dia tidak bisa diajak untuk berkompromi ya, membicarakan tentang sesuatu hal yang serius. Kita lihat lagi di sini ya, siapakah dia? Seseorang yang sangat istimewa di hati kamu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang sangat istimewa di hati kamu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang sangat istimewa di hati kamu saat ini. Oke. Kalau dilihat dari energinya, dia ini orangnya pendiam, dia orangnya pemalu ya, tapi dia orangnya suka bertingkah ya, dan tingkah kelakuannya dia ini sering ya menyakiti perasaan kamu. Jadi kayak diam-diamnya sungai itu kan menghanyutkan ya, kelihatannya tenang tapi arusnya deras gitu, kelihatannya polos ya, tapi di belakang ternyata banyak modus, banyak drama yang dia mainkan ya untuk mengelabuhi diri kamu gitu. Awalnya sih kamu nggak sadar ya, tapi lama-lama semakin dia banyak drama yang dia mainkan ya, sehingga kamu peka gitu ya, bahwa ternyata orang ini tuh selama ini ya ternyata banyak sekali drama yang dia mainkan gitu. Padahal kamu tuh tulus, ikhlas mencintai dia, tapi kenapa ya cintaku ini harus kamu balas dengan segala drama yang kamu mainkan selama ini gitu. Dan saat ini tuh aku merasa ya, di antara kamu tuh sepertinya mulai membatasi diri dengannya. Kenapa? Ya kamu kecewa gitu ya, setelah melihat faktanya bahwa orang ini tuh dia banyak dramanya gitu, sehingga kayak kamu tuh ambil sikap diam dengan harapan agar orang ini mau mengintrospeksi diri, mau mengintrospeksi kesalahannya ya, dan berusaha berubah menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Padahal yang aku rasakan tuh sudah banyak ya pahit manis kehidupan cinta yang sudah kamu lewati bersama dia, tapi ternyata memori manis tersebut harus dihancurkan karena kelakuan dia sendiri. Kayak gitu guys. Untuk bottom of the deck-nya, kita akan lihat ya, siapakah dia? Seseorang yang sangat istimewa di hati kamu ya. Dia adalah seseorang yang sangat menyukai kebebasan ya, tetapi sebebas-bebasnya dia, orang ini bisa menghargai kebebasan yang sudah kamu berikan untuknya gitu. Tetapi sebaliknya, jika kamu terlalu membatasi ruang geraknya, maka orang ini akan bertingkah, dia akan gak nyaman sama kamu ya, dan mungkin bisa aja ya orang ini akan menjauhi kamu secara perlahan. Tetapi jika kamu ya bisa memberikan dia kebebasan, maka orang ini akan nyaman sama kamu, dan apapun yang terjadi orang ini akan tetap mempertahankan kamu dengan cara dia sendiri gitu. Tapi saat ini yang aku rasakan tuh, dia cukup merasa bahagia ya, bisa berkomitmen dengan kamu meskipun dia masih belum banyak ya, masih belum banyak yang dia lakukan ya untuk membahagiakan kamu ya. Tapi dia merasa bersyukur karena kamu mau menerima dia apa adanya ya. Kamu mampu memperhatikannya, kamu mampu memberikan apa yang dia minta gitu, sehingga membuat orang ini tuh cukup merasa bahagia ketika berdealing sama kamu kayak gitu. Kita akan coba lihat ya, kita akan coba lihat bagaimana energi dia. Kita akan lihat ya, bagaimana energi dia, bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Kita akan coba lihat bagaimana energi dia ke kamu saat ini.
Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia ke kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia ke kamu saat ini? Wow, kita lihat ya. Langsung terbaca ya, ada 2 kartu di sini, ada kartu Death ya. Jadi kartu Death di sini menggambarkan ada seseorang yang sebenarnya ingin menyudahi ya segala situasi sulit dengan kamu gitu ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang saat ini sedang menghadapi situasi sulit karena adanya pertengkaran. Mungkin ada juga seseorang yang saat ini sedang menghadapi situasi sulit denganmu karena terlalu banyak perbedaan di antara kalian ya. Mungkin ada juga beberapa di antara mereka itu yang ingin berdamai ya, ingin berdamai dengan kamu ya, untuk menciptakan suatu hubungan yang membahagiakan gitu. Karena jika dilihat ya, kemudian di sini ada kartu The Priestess gitu, bahwa sebenarnya tuh ya meskipun orang ini nggak sempurna gitu, tapi kamu merasa nyaman ya dekat dengannya. Begitu pula juga dia gitu, meskipun di mata dia mungkin kamu bukan satu-satunya orang yang sempurna, tapi dengan dia dekat kamu dia merasa nyaman gitu ya. Dan memang di sini tuh kurangnya komunikasi dan keterbukaan ya, yang membuat kalian sering menghadapi situasi konflik yang tidak diinginkan gitu. Entah kamu yang kurang terbuka sama dia atau dia yang kurang terbuka sama kamu ya, itu bisa men-trigger adanya suatu konflik yang tidak diinginkan. Jadi untuk kedepannya, entah kamu atau dirinya dia, jika kalian masih merasa belum terbuka sepenuhnya ya, mulai sekarang sudah belajar ya, sudah belajar bagaimana untuk berterus terang, untuk terbuka. Karena lebih baik jujur di awal daripada jujur di akhir, itu akan menyakitkan kayak gitu. Terus dan di sini ada ya, aku melihat kamu tuh merasa kesel ya sebenarnya sama ini orang gitu, karena mungkin kayak dia ini nggak mau transparan ya, nggak mau transparan sama kamu gitu ya. Dia tidak mau jujur gitu, sehingga membuat kayak kamu tuh merasa kesel banget gitu ya, merasa kesel, merasa marah ya, merasa tensimu naik kayak gitu. Kita lihat lagi bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia ke kamu saat ini? Kita coba cek dulu. Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Kalau dilihat dari energinya sih, diam-diam di sini ada seseorang yang sepertinya ngerasa kecewa ya sama kamu. Karena dia merasa bahwa kamu tuh orangnya susah untuk dia pahami gitu. Dia nggak ngerti bagaimana memahami perasaan kamu gitu, karena pada dasarnya kamu tuh orang yang memang susah dimengerti sama dirinya dia gitu. Dia sudah berusaha ya sabar sama kamu, tapi tetap aja di mata kamu ya, dia tuh selalu salah gitu. Terus beberapa di antara mereka ini juga merasa kecewa sama kamu ketika dia sudah berusaha jujur sama kamu ya, tapi setelah jujur ya, setelah dia berkata jujur sama kamu, justru malah kamu marah sama dia, kecewa sama dia gitu ya, kayak nggak sesuai perjanjian di awal. Jadi ada beberapa di antara mereka itu yang saat ini merasa kecewa sama kamu ya, makanya mungkin ada di antara mereka yang saat ini blokir kamu ya, atau mungkin cuekin kamu secara sepihak, atau mungkin bisa juga beberapa di antara mereka itu saat ini sengaja membatasi diri agar tidak berinteraksi dengan kamu gitu ya, karena masih ada rasa luka kecewa yang tidak bisa dia ungkapkan ke kamu gitu ya. Jadi kayak dia merasa bahwa hubungan ini makin lama semakin rumit gitu ya, karena aku sudah berusaha gitu ya menjadi apa yang kamu inginkan, tapi tetap aja di mata kamu aku selalu salah kayak gitu. Kita lihat lagi bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Bagaimanakah energi dia ke kamu saat ini? Wow, langsung terbuka ya. Ya, di sini ada seseorang yang sepertinya sedang merindukan kamu ya. Jadi di sini ada seseorang yang
Dia beda tempat dengan kamu, beda jarak dengan kamu, ya, tapi dia merindukan kamu setiap saat. Dia selalu memimpikan kamu, membayangkan kamu hadir di dalam mimpinya, ya, membayangkan kamu hadir di hadapannya, gitu. Karena dia sesayang itu sama kamu, gitu. Tetapi memang, ya, dia harus sabar, ya, karena memang saat ini dia masih belum ada waktu untuk bisa datang menemui kamu, ya. Dan aku tahu ya bahwa nggak cuma dia aja yang merasa nggak sabar mengharapkan pertemuan, kamu pun juga sepertinya nggak sabar juga menantikan pertemuan dengannya, gitu. Karena memang yang aku rasakan mungkin ada di antara kalian tuh yang sudah cukup lama saling mengenal tapi masih belum pernah bertemu secara langsung, ataupun mungkin kalaupun bertemu juga masih, ya, bisa dihitung dengan hitungan jari. Jadi memang ya kalian berdua ini sama-sama saling merindukan satu sama lain, ya, terutama dia, gitu. Jadi dia ini kayak merasa apa ya, sering membayangkan kamu, ya, di dalam mimpinya dia, kayak gitu. Kita lihat lagi bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Bagaimanakah energi dia ke kamu saat ini? Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Di sini ada Ace of Cup, ya. Jadi di sini ada tangis nih, ya. Mungkin bisa dia yang menangis karena rasa penyesalan ke kamu, ataupun mungkin kamu yang menangis, ya, karena terlalu sakit, ya, terlalu kecewa, terlalu sakit memikirkan dirinya dia, gitu. Karena di sini yang aku lihat tuh Ace of Cup yang aku rasakan di sini merupakan tangis, gitu ya. Jadi bisa dia yang merasa nangis, gitu, karena dia nyesel pernah jahat sama kamu, ya. Dia nyesel, gitu, karena telah nyanyain kamu, ya. Dia menangis karena, ya, mungkin kamu tuh sudah nggak mau sama dia lagi, atau mungkin kamu sudah menutup pintu kesempatan kamu buat dia, atau bisa juga sebaliknya, ya. Di sini kamu yang menangis karena nggak bisa memaafkan kelakuan seseorang, atau kamu menangis, ya, karena kebaikan kamu selama ini, ya, dibalas dengan pengkhianatan atau kekecewaan, kayak gitu. Dan di sini memang yang aku rasakan tuh, ini sebenarnya sudah komitmen yang kalian jalan ini komitmen yang kamu menganggap komitmen ini serius, gitu. Tapi ternyata dari pihak dia mungkin menganggap, ya, bahwa komitmen ini tuh komitmen yang nggak serius-serius amat, gitu. Makanya kayak yang serius ini yang merasa sakit, gitu. Sedangkan yang menganggap nggak serius, ya sudah, biasa aja, gitu. Untuk bottom of the deck-nya kita melihat bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Wow. Akan ada pergerakan, ya, dalam waktu dekat. Jadi akan ada pergerakan, gitu. Ya, mungkin ada seseorang yang akan bergerak menuju kamu, ya, artinya akan ada pertemuan. Dia akan datang menemui kamu, atau bisa juga menandakan, ya, akan ada perkembangan, ya, perkembangan dari situasi yang buruk menjadi situasi yang baik, dari situasi yang toksik menjadi situasi yang lebih positif, gitu, ya. Yang jelas ini semua merupakan hasil dari kerja keras dan kesabaran kamu selama ini. Bahkan aku melihat, ya, ada juga di sini pergerakan, ya, seseorang yang sepertinya dari pribadi yang angkuh, pribadi yang ego, pribadi yang penuh dengan perbedaan dengan kamu, tetapi saat ini dia sudah berusaha bisa mengimbangi egonya dia, bisa berusaha ngalah, ya, bisa berusaha memahami apa yang kamu inginkan, ya, sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan kalian berdua bisa segera terwujud dalam waktu dekat. Oke, kita akan lihat, ya, di sini, guys. Kita akan coba cek, ya. Kita akan coba cek lagi. Kita akan coba cek dulu, guys. Aku pakai unicorn aja, ya, guys. Biar tidak terlalu tegang. Aku pakai unicorn aja di sini.
Kita akan coba ciri spesifik dia. Kita akan lihat bagaimana ciri detailnya dia seseorang yang istimewa di hati kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang istimewa di hati kamu. Bagaimana ciri detailnya dia seseorang yang sangat istimewa di hati kamu. Ada 2 kartu, nggak aku ambil ya. Seperti apa ciri spesifiknya dia? Seperti apa ciri spesifiknya dia? Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah gagal dalam menjalin hubungan di masa lalu. Mungkin dia bertemu kamu pada saat dia masih memiliki trauma yang belum hilang, ya. Sehingga dia berharap dengan kehadiran kamu mampu mengobati trauma luka lamanya. Atau ini bisa juga sebaliknya ya. Mungkin kamu bertemu dia di saat kamu masih dihantui rasa trauma. Dan kamu berharap hadirnya dia mampu mengobati trauma luka lama kamu. Seperti itu. Dan di sini beberapa di antara mereka ini ya, mungkin ada juga yang mereka pernah menikah tapi gagal dan dia punya 2 anak atau lebih ya. Atau mungkin sebaliknya ya, kamu dulu pernah menikah tapi gagal dan kamu ya seorang janda memiliki 1 anak, 2 anak gitu ya, atau lebih. Bisa diartikan seperti itu. Atau bisa juga mungkin kalian berdua sama-sama pernah mengalami suatu kegagalan yang sama di masa lalu. Kita lihat ya. Wow, banyak sekali ya energi yang bergejolak malam ini. Kita akan coba lihat ya. Seperti apa ciri-ciri spesifik dia, seseorang yang istimewa di hati kamu saat ini. Aku melihat dia sosok seseorang yang sangat tegas, bijaksana ya. Tapi dia ini orangnya nggak multitasking gitu ya. Nggak multitasking tuh gimana sih? Ketika dia fokus terhadap suatu hal, ya udah dia akan fokus ke satu hal tersebut. Dan sisi negatif dia, ya mungkin orang yang kayak gini tuh ketika dia fokus, misalkan fokus dengan satu pekerjaan, ya sudah dia fokus ke pekerjaannya dulu dan kamu bisa menjadi prioritas nomor 2 ya. Atau ini bisa juga menggambarkan tentang adanya perbedaan status ya. Jadi kayak antara kamu dan dia ini beda status. Mungkin secara finansial ya, lebih baik dia daripada kamu, atau bisa juga sebaliknya. Karena terjadi ketidakseimbangan ya. Mungkin secara materi ya, lebih baik kamu daripada dirinya dia. Bisa juga seperti itu. Oke. Kita lihat lagi di sini. Seperti apa ciri-ciri spesifik seseorang yang istimewa di hati kamu? Bagaimana ciri-ciri spesifik ya seseorang yang istimewa di hati kamu? Seperti apa ciri-ciri spesifik seseorang yang istimewa di hati kamu? Perkenalan tak terduga ya. Jadi kamu kenal sama dia ini memang perkenalannya itu tak terduga gitu ya. Bisa ya kamu mengenal dia dulu atau dia yang mengenal kamu dulu. Yang jelas pertemuan kalian ini pertemuan tak terduga ya. Mungkin kamu tuh nggak ada niat untuk cari jodoh, cari pasangan ya. Tiba-tiba orang ini muncul ya. Ya udah, sering berjalannya waktu kalian sering berkomunikasi ya, sehingga membangun ya adanya suatu bonding, kedekatan, ikatan batin antara kamu dan dia. Sampai pada akhirnya tuh ya sudah ya, kalian memutuskan untuk menjalin suatu hubungan, bukan ya tanpa alasan, karena kalian merasa nyaman, merasa bahwa ya kamu tuh mirroring ya, kamu sama aku tuh kayak sefrekuensi gitu, kamu orangnya asik ya, dan dia maaf kamu juga orangnya asik, seperti itu. Atau ini bisa juga menggambarkan ya, ini suatu cinta yang penuh dengan kejutan ya. Mungkin dia adalah seseorang ya yang pernah kamu kenal di masa lalu, tapi dulu dia bukan siapa-siapa, tapi saat ini dia menjadi pasangan kamu gitu. Mungkin dulu dia teman kerja kamu, mungkin dia dulu teman sekolah kamu ya, atau mungkin dia dulu teman sepermainan kamu, tapi ternyata tak terduga gitu ya, bahwa saat ini kita menjadi seorang pasangan gitu.
Kita lihat lagi ya. Seperti apa ciri-ciri spesifik seseorang yang istimewa di hati kamu saat ini? Seperti apa ciri-ciri spesifik seseorang yang istimewa di hati kamu saat ini? Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah kejar-kejaran ya sama kamu gitu. Artinya dia pernah mengejar kamu bahkan beberapa kali ya, tapi kamu selalu menolak dia gitu. Tapi nggak tahu kenapa lama-lama tuh akhirnya kayak kamu menghargai perjuangannya, yang semula kamu nggak suka sama dia jadi suka gitu. Atau bisa juga ya, ini menggambarkan tentang suatu hubungan ya, suatu hubungan antara kamu dan dia yang tidak menemukan titik kejelasan gitu. Jadi ketika kamu mendekat dia menjauh, ketika kamu menjauh dia mendekat. Atau mungkin menggambarkan situasi connect nggak connect itu tadi ya. Jadi kayak kamu sama dia ini sering terjebak dalam situasi putus nyambung kayak gitu ya. Seperti apa ciri-ciri spesifiknya dia? Seperti apa ciri-ciri spesifiknya dia? Seperti apakah ciri-ciri spesifiknya dia? Kita lihat. Dan di sini kayaknya dia adalah seseorang yang sepertinya tuh mencari kamu ya. Mungkin kamu yang menghilang, ataupun mungkin dia yang menghilang, atau kalian berdua sama-sama menghilang karena keadaan gitu ya. Karena di sini yang aku lihat tuh ini menggambarkan kayak seseorang yang mencari kabar tentang dirimu karena kamu menghilang ya. Atau bisa juga sebaliknya, seseorang yang kamu cari ternyata muncul lagi di dalam kehidupan kamu secara tak terduga. Terus untuk bottom of the deck-nya kita lihat ya. Seperti apa ciri-ciri spesifiknya dia? Wow, menarik ya. Dia adalah orang yang menawan ya. Artinya kalau dia cowok berarti dia cowok yang ganteng gitu, yang berkarisma, yang berwibawa. Kalau dia seorang perempuan, ya berarti dia perempuan yang cantik ya, yang banyak orang yang suka sama dia, banyak yang kejar-kejar dia gitu. Tetapi dia ini tipikal orang yang susah untuk diluluhkan ya. Jadi bersyukurlah kamu ketika dia kejar-kejar kamu, artinya kamu memiliki nilai kelebihan jika dibandingkan dengan yang lain kayak gitu. Oke guys, thank you ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa langsung saja silahkan ya. Klik saja link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa. Ditunggu di readingan berikutnya. Bye.